Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas hadis nomor 289 ya. Kemarin kita sudah membahas di hadis 288 tentang bacaan-bacaan yang terdapat di dalam sholat 5 waktu ya, lamanya seperti apa, seperti itu ya, antara sholat subuh dengan sholat zuhur, kemudian sholat asar, kemudian sholat maghrib, sholat asar dan sholat isya, kemudian juga untuk sholat maghrib. Itu sudah kita bahas ya. Kalau sholat isya dan sholat subuh, sholat subuh dan sholat zuhur itu memang surahnya panjang. Itu ya, mulai dari surah Al-Hujurat sampai surah Abasa. Kalau sholat sholat asar dan sholat isya itu tengah-tengah ya, mulai dari Abasa sampai surat Ad-Duha. Kalau sholat maghrib itu pendek-pendek, itu ya. Itu mulai dari surah Ad-Duha sampai akhir daripada mushaf. Itu kita sudah bahas di hadis nomor 288. Nah, di sini kita akan membahas tentang bacaan surah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat sholat maghrib ya. Wa an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi bit-turi. Wa an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala telah berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghribi, yang mana beliau sedang membaca surah pada sholat maghrib bituri, surah At-Tur. Jadi sholat maghribnya Rasulullah itu bacaan surahnya adalah surah At-Tur. Nah, kita lihat makna keseluruhannya. Ya, Rasulullah mengalami berbagai macam kondisi bila dikaitkan dengan banyak dan sedikitnya kesibukan beliau serta menjaga keadaan para makmum. Dan ini juga apa yang Rasulullah baca pada saat sholat itu kondisional ya, tergantung dari banyak dan sedikitnya kesibukan untuk menjaga keadaan para makmum ya. Jadi sifatnya kondisional. Jangan sampai teman-teman ngaji dengan saya kayak gitu, apa yang teman-teman baca di sini sampean langsung terapkan di tempat lain, di tempat sampean kayak gitu, sehingga dilakukan secara sepihak
Sehingga para makmum di situ shock kayak gitu ya. Lutut bergetar. Kayak gitu. Jangan seperti itu. Nah, dalam sholat maghrib ada kalanya beliau membaca surah mufassal yang pendek-pendek seperti itu. Ya, jadi dalam intinya di sini dalam sholat maghrib itu beliau membaca surah yang pendek-pendek. Itu ada kalanya. Hal ini juga merupakan mayoritas sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Sulaiman ibnu Yasar yang terdahulu sudah kita bahas di hadis nomor 288. Nah, ada kalanya juga beliau membaca surah mufassal yang panjang dalam sholat maghribnya. Nah, umumnya di sini Rasulullah membaca kisarul mufassal ya, hadis surah-surah yang ringkas seperti itu, yang pendek-pendek. Tapi di sini memang ada juga kalanya Rasulullah membaca surah mufassal yang panjang dalam sholat maghrib. Artinya ya surah kalau mufassal di sini surah Al-Hujurat sampai Abasa ya. Nah, kemudian seperti surah At-Tur juga ada kalanya beliau membaca surah yang panjang-panjang seperti surah Al-A'raf dan Al-An'am. Jadi memang kondisional ya, kadang panjang yang betul-betul panjang, kadang pertengahan, kadang juga ringkas ya, pendek-pendek itu surahnya. Kemudian kita lihat analisis lafadznya fil maghribi. Di sini posisinya dalam dalam sholat maghrib. Maksudnya sholat maghrib di sini merupakan salah satu sholat jahriyah ya, sholat yang bacaannya dijaharkan gitu ya, yang dikeraskan. Sholat jahriyah ini ada 3, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh ya. Kemudian yaqra'u fil maghribi bituri, di sini yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah At-Tur dalam sholat maghrib. Padahal surah At-Tur merupakan surah mufassal yang panjang ya. Jadi surah At-Tur ini masuk dalam kategori surah mufassal yang panjang ya, bukan yang tengah-tengah atau juga bikisoril mufassal. Nah, ini surah yang panjang. Jadi ya memang kondisional aja kayak gitu kan. Mungkin pada waktu itu makmum kondisinya ya sudah santai, mungkin sudah nggak begitu banyak kesibukan sehingga Rasulullah membaca surah yang panjang. Kemudian fikih hadisnya, yang pertama disunahkan membaca surah mufassal yang panjang dalam sholat maghrib ya. Jadi disunahkan, di sini ada juga yang mengatakan bahwa sunnah membaca surah mufassal yang panjang dalam sholat maghrib. Tapi kalau umumnya kami di pondok pesantren, kalau maghrib itu memang menggunakan bikisorin mufassal ya, surah-surah yang pendek, karena kami mau ngaji kitab Safinah, ada yang ngaji kitab Aqidat Kifayatul Awam, dan kitab-kitab yang lainnya. Biasanya seperti itu. Oh sorry, bukan. Itu habis sisa. Kalau habis maghrib itu ngaji Al-Quran. Itu biasanya. Kalau ininya. Yang kedua, mengeraskan bacaan sholat maghrib ya. Jadi kalau sholat maghrib, isya, dan subuh itu kita disyariatkan untuk mengeraskan bacaan. Yang ketiga, penerimaan riwayat Zubair dalam kisahnya ini padahal ketika beliau mendengar masih belum masuk Islam. Ya, jadi penerimaan riwayat Zubair dalam kisahnya ini, beliau ini kondisinya belum masuk Islam. Karena hal ini yang dianggap ialah keadaan pengetengahan kisah ini, bukan ketika dia sedang mengalaminya. Jadi
hal yang dianggap ialah ketika keadaan pengetengahan ya menceritakan kisah ini ya, bukan ketika beliau sedang mengalaminya. Jadi ya keadaan yang di Zubair di sini beliau belum masuk Islam ketika meriwayatkan hadis ini, tapi hadisnya juga diterima ya oleh beberapa ulama. Nah, jadi bacaan-bacaan surah yang teman-teman ingin baca, yang teman-teman persiapkan pada saat menjadi imam itu kondisional saja, itu ya, tergantung daripada karakteristik makmum di tempat teman-teman ya. Kalau bisa pada saat mau menjadi imam atau gimana kayak gitu, disosialisasikan dulu ke makmumnya kayak gitu, jangan sampai makmumnya shock mengikuti sholatnya imam. Apalagi kalau misal ada makmum yang punya keperluan lain, kemudian dia tergesa-gesa dan dia harus mufarokoh. Tapi kalau misal ya tadi ada keperluan, mungkin harus mufarokoh, ya terpaksa itu mufarokoh. Itu tidak ada masalah. Nah ya, jangan sampai mentang-mentang ada makmum yang keluar dari jamaahnya, kita langsung judge, oh ini bermasalah. Itu tidak boleh. Siapa tahu ada hal-hal yang penting, yang gawat, yang mesti harus dia dahulukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, intinya apa yang kami sampaikan di sini, kurang dan lebihnya ini ada di dalam kitab Bulughul Maram dan juga kitab-kitab yang lain ya. Saya pribadi itu tidak ada niatan mungkin untuk menghantam ustadz satu dengan yang lainnya, atau komunitas ormas satu dengan yang lainnya. Ini hanya sebatas apa yang saya tahu, apa yang saya ini pelajari di dalam kitab Bulughul Maram dan syarahnya. Ada banyak lagi kitab-kitab yang masih belum saya ketahui, yang mungkin guru-guru antum semua itu lebih paham daripada saya. Kemudian juga di sini apabila ada kritikan, saran, masukan, ya sebagaimana biasa saya selalu ulang, itu silahkan diatur di kolom komentar ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.